Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulwadan Fianto dengan NIM 210810364. Saya di sini akan mempresentasikan tentang implikasi etis dan sosial tes dari mata kuliah psikodiagnostika non-kognitif. Bila digunakan secara etis dan bertanggung jawab, tes ini dapat menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan yang masuk akal tentang orang per orang dan kelompok per kelompok. Tujuan dari tes ini yaitu memberikan bimbingan yang sesuai, memperlakukan yang efektif, evaluasi yang akurat, dan pengambilan keputusan yang adil. Dasar pemikiran standar profesional tes. Pada umumnya, tes dilakukan secara bertanggung jawab, namun terdapat pengecualiannya. Tes dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab lebih karena disengaja atau sebaliknya. Praktik tes tidak selalu muncul dalam suasana yang sepenuhnya bertentangan, bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Tantangan dari tes ini adalah menentukan batas-batas praktik yang etis dan profesional. Pada dasarnya, penggunaan tes yang bertanggung jawab ditentukan oleh pedoman tertulis yang diterbitkan Asosiasi Profesional atau APA, American Psychological Association, Asosiasi Psikolog Amerika. Semua praktisi harus mematuhi pedoman tersebut. Organisasi terkait dengan tes psikologi menerbitkan pedoman yang secara kolektif menetapkan standar etis dan profesional yang relevan dengan praktik asesmen. Tanggung jawab penerbit tes menyangkut publikasi, pemasaran, dan distribusi tes yang diterbitkan. Penerbit diharapkan akan merilis tes berkualitas tinggi, memasarkan produknya secara bertanggung jawab, dan membatasi distribusi tes hanya kepada orang yang kualifikasinya tetap. Isu publikasi dan pemasaran. Organisasi profesi atau APA menerbitkan standar yang berhubungan dengan publikasi tes. Standar berkaitan dengan panduan teknis dan pedoman penggunaan yang menyertai tes. Informasi harus cukup lengkap sehingga pengguna yang memenuhi syarat harus mengevaluasi kelayakan dan kememadaian teknik tes. Panduan dan pedoman akan mencantumkan statistik yang terinci terkait analisis reliabilitas, validitas, sampel normatif, dan aspek teknis lainnya. Isu publikasi dan pemasaran tes bidang yang mulia namun merupakan bisnis yang besar yang digerakkan oleh motif keuntungan yang memunculkan tekanan yang tak terhindarkan terhadap peluncuran diri, materi, atau yang direvisi. Pedomannya mencegah peluncuran tes yang terlalu dini. Pemasaran tes tidak hanya menyangkut iklan atau harus akurat dan bermartabat. Penyampaian informasi dalam panduan dan pedoman, dan penulis harus mengupayakan penyampaian yang seimbang tentang instrumennya dan menghindari penyampaian afirmasi sepihak. Contoh, jika pada studi pendahuluan menunjukkan bahwa tes tersebut buruk, maka hal ini diberi bobot yang adil dalam panduan bersama dengan temuan yang positif. Jika potensi penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak semestinya dapat diperkirakan sebelumnya, penulis perlu membahas hal ini. Kompetensi pembeli tes hanya pengguna yang memenuhi syarat yang boleh membeli produk mereka. Alasan dibatasi adalah dengan adanya potensi bahaya jika tes jatuh pada tangan orang yang salah. Banyak tes akan tidak lagi valid jika para calon peserta tes sudah membacanya terlebih dahulu.